electronic devices, anything with an on and off switch needs to be powered off, and that includes cellular phones. Thank you. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore waktu Dubai. Salam kenal, nama saya Intan. Saya ingin sedikit berbagi pengalaman seram menurut saya. Sewaktu saya masih bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai penerbangan swasta di Indonesia. Jadi ceritanya udah lama juga sih ya, sekitar lebih 10 tahun yang lalu ada mungkin. Jadi waktu itu saya dapat schedule-nya ke Pekanbaru. Saya lupa schedule awalnya kemana dulu, tapi yang jelas schedule akhirnya waktu itu nginep di Pekanbaru. Dan itu landing di sana udah malam juga, karena kalau nggak salah sempat delay. Jadi kita ke situ pakai pesawat jenis Boeing 737-900ER, dimana krunya ada 7 orang, 2 pilot sama 5 orang pramugari. Kebetulan di schedule saya yang itu nggak ada pramugaranya. Begitu kita landing di Pekanbaru, kita dijemput sama mobil hotel. Dari airport kita langsung menuju hotel, kita langsung check in. Jadi untuk set kru yang 7 orang ini, kita dapat 5 kamar hotel, 2 untuk pilotnya, 3 untuk cabin krunya. Berhubung biasanya tuh saya suka tidur sendiri. Biasanya kalau nginap-nginap di hotel gitu, saya lebih suka tidur sendiri karena saya tipe yang susah untuk tidur dan cepet banget buat bangun gitu. Jadi ada bunyi dikit, saya bangun gitu, kebangun. Ada getar handphone, kayak saya kebangun. Jadi makanya saya pilih untuk tidur sendiri gitu. Kalau sharing sama rekan saya kayak susah. Saya bakal susah tidur. Kecuali untuk hotel-hotel yang memang beresiko. Kalau tidur sendiri saya memilih untuk oke lah, daripada saya kenapa-napa mending saya tidur gitu bareng sama rekan saya. Nah kebetulan di flight yang itu saya terbang bareng senior saya, senior banget, dan semua orang udah tahu deh kalau senior saya yang ini memang sensitif dan itu langganan digangguin. Kemanapun dia nginep pasti dia diganggu gitu, dan dia tipe yang penakut juga. Tapi ya gitu deh, jadinya digangguin terus deh. Saya udah tahu pas begitu saya lihat schedule saya ini, nginep di hotel ini, lokasinya di sini, barengan sama mbak ini, saya udah aduh apes deh gue gitu. Maksudnya aduh bakalan kena nih gitu malam ini. Feeling tuh udah dapet gitu situ, karena dia langganan juga kan digangguin. Udah gitu hotelnya juga hotel lama. Jadi semua orang juga tahu karena bukan kru saya aja gitu, kru yang lain sebelumnya juga udah sering banget digangguin di hotel itu gitu. Jadi kalau ada satu kru airlines nginep di suatu daerah dan dia bikin kontrak gitu kan, jadi nginepnya di hotel mana, nah itu kamar yang dipakai untuk krunya bakalan dipakai kamar yang itu aja gitu, nggak akan ganti-ganti kamar yang lain tuh nggak akan gitu. Jadi nggak akan dijual gitu, kamar nomor sekian sampai sekian itu di blok khusus untuk kru gitu, jadi nggak akan dipakai untuk tamu-tamu yang lain. Nah jadi kamar kita ini yang kru ini itu kebetulan dapat view-nya swimming pool gitu loh. Jadinya kan kita dapat 5 kamar nih, 2 kamar untuk pilot, 3 kamar untuk cabin crew. Berhubung nggak ada yang mau tidur sendiri, jadinya 1 kamar itu nggak dipakai. Kita cuma pakai 2 kamar, dan itu pun kamarnya connectingan gitu. Saya tidur sama senior saya, yang kamar satu laginya itu tidur bertiga. Jadi mereka pesan extra bed gitu. Connectingan door-nya itu dibuka. Jadi biar gampang kita keluar masuk, nggak perlu lewat depan gitu ya. Dan kita pun tidurnya nggak ada yang matiin lampu, semua lampu dinyalain. Begitu kita masuk kamar itu curtainnya juga langsung kita tutup, hordennya langsung kita tutup gitu. Males aja liatnya, langsung swimming pool gitu, males apalagi udah malam. Saya bilang juga sama senior saya, Mbak, saya tidurnya yang di deket tembok ya, saya nggak mau tidur deket jendela. Kan tempat tidurnya ada 2 itu ya, yang single size gitu.
Jadinya saya tidur yang deket tembok, dia tidur deket jendela. Begitu masuk kamar hotel juga udah hawanya udah nggak enak banget gitu, udah panas, pokoknya ya berasa lah gitu, berasa nggak enaknya, nggak nyaman gitu. Begitu kita beres-beres, bersih-bersih, mandi, tidur, kita berusaha untuk tidur. Saya udah malam banget, kayak tengah malam itu, berusaha untuk tidur. Antara tidur dan enggak, saya mulai berasa kayak sesak nafas gitu, susah nafas. Aduh, kayak ada yang dudukin gitu loh, ya Allah, berat banget buat nafas. Terus berasa panas nih, kok panas gitu, panasnya tuh daerah muka, panas banget muka nih, kayak ada apa gitu. Saya udah ngerasa nih, aduh jangan dikerjain gitu. Terus nggak lama kedengeran ada suara cekikikan gitu, tapi suaranya kecil, kayak jauh. Kan katanya kalau suara jauh berarti deket gitu ya. Ada suara yang cekikikan. Terus nggak lama kedengeran ada yang senandung. Terus nggak lama ada yang nyanyi, tapi suaranya jadi 3 gitu, kayak ada 3 suara bukan 1. Saya mikirnya waduh, kayaknya ada 3 ini gitu. Terus nggak lama muka saya makin panas gitu kan. Saya takutnya kalau saya buka mata dia ada di depan saya, kan serem banget. Akhirnya saya cuma merem aja gitu, nggak berani buka mata, saking takutnya. Udah mulai keringet dingin tuh, pokoknya udah nggak karuan deh. Cuma saya nggak akan buka mata gitu, saya nggak mau ngeliat yang serem-serem. Saya tetap bacaan gitu kan, baca surat-surat pendek gitu. Terus pas udah agak mendingan gitu, udah nggak terlalu panas, udah nggak sesak lagi, saya denger deh tuh suara senior saya. Saya denger dia bilang, apaan sih lo ganggu gue, gila lo mainnya keroyokan, gue mau tidur, kata senior saya bilangnya begitu. Akhirnya tuh senior saya pindah ke kasur saya, dia bilang, geser gue tidur sama lo, geser gitu. Ya udah, saya ngegeser gitu kan, jadi tidur berdua di kasur yang kecil itu. Cuma saya geser, saya nggak akan buka mata gitu loh, soalnya saya nggak yakin itu udah aman. Saya pokoknya tetap merem gitu. Terus sampai akhirnya nggak lama udah mulai enakan, tidurlah. Paginya pas bangun saya nggak berani bahas apapun sama senior saya itu karena masih di tempat itu ya, jadi saya menghindar. Jadi mending nggak usah dibahas, saya diam aja. Pas kita semua satu set kru udah check out, kita masuk mobil, kita jalan balik ke hotel, ke airport. Disitulah di mobil itu saya tanya, Mbak, semalam digangguin banget ya gitu. Saya bilang gitu ke senior saya. Dia langsung bilang, iya, kok tahu sih lo? Ya kan Mbak teriak. Iya, masa gue, kata dia, iya masa gue dikeroyokin gitu bertiga gitu, disamperin tempat tidur gue, dideketin gitu. Gue kan takut juga ya, kata dia gitu. Jadi gue teriak lah, gue marahin mereka, gue kan capek gitu loh. Akhirnya gue pindah ke tempat lo. Emang lo digangguin juga, Tan? Kata dia gitu. Terus saya bilang, iya Mbak, gue kayaknya gue sesek banget semalam. Terus gue juga ngedengar mereka ketawa-ketawa cekikan. Terus kata senior saya, iya dia bertiga, Tan, gila nggak tuh, beraninya keroyokan, kata senior saya gitu. Ternyata pas senior saya cerita begitu, kapten saya juga dengar dari dia kan kapten saya kan duduknya di samping supir ya. Kapten saya bilang, oh lu digangguin semalam, kata kapten ya. Terus saya bilang, iya Cap, wah gue juga tuh semalam tempat tidur gue digoyang-goyang, selimut gue ditarik-tarik, kata kapten gue gitu. Terus saya bilang, wah beranian kapten nggak kabur keluar. Ya abisnya gue capek banget, kata gitu. Gimana, ya udah biarin aja, kata si kaptennya gitu. Ternyata di kamar sebelah yang connectingan itu juga dia digangguin juga, sama digoyang-goyangin gitu tempat tidurnya. Tapi mereka nggak berani teriak, takut ngebangunin Mbak senior ini. Saya mikirnya, waduh, ternyata dia lebih takut sama senior saya bangun daripada sama yang ngegangguin itu. Gitu deh. Ternyata kejadian itu bukan sekali 2 kali ya, kayaknya udah sering banget kru kami, maksudnya kru yang lain ngalamin hal yang sama gitu. Bahkan pernah waktu itu ada satu set kru juga nginep di Pekanbaru, cuma mereka nyampenya udah sore sih, maksudnya bukan schedule yang malam ya, mereka dapat schedule-nya yang landing sore di Pekanbaru. Jadi mereka check in sore-sore itu,
Terus mereka bilang, keluar yuk gitu kan. Akhirnya mereka mutusin keluar satu set kru kemana gitu main. Pulang-pulang balik hotel itu udah malam sekitar jam 10-an. Nah, pas mereka rame-rame masuk gitu kan, pas mereka jalan ke koridor, di koridor hotel menuju kamar masing-masing itu, mereka diganggu sama yang si loncat-loncat itu. Yang suka loncat-loncat itu deh, tahu sendiri deh, yang kayak permen. Nah, itu satu set kru kabur ketakutan, akhirnya mereka satu set kru itu tidurnya satu kamar rame-rame, dan itu pun yakin deh nggak ada yang bisa tidur saking takutnya gitu. Dan pernah juga ada captain yang digangguin di kamarnya. Jadi katanya tuh ada kepala yang terbang-terbang gitu di kamarnya dia saking takutnya itu kabur lari ke lobi hotel dan tidur di lobi hotel akhirnya sampai pagi. Ya kalau di lobi kan setidaknya ada resepsionis, ada orang lah, ada security di situ, jadi dia bisa tidur gitu. Dia nggak mau, walaupun si hotelnya udah menawarkan pindah kamar gimana, dia tetap nggak mau. Akhirnya dia tidur di lobi hotel seperti itu. Dan saya dengar-dengar hotel itu udah ganti nama gitu. Jadi kan waktu saya yang terakhir kejadian itu di Pekanbaru, nggak lama setelah itu hotel itu ganti nama gitu. Nggak tahu deh kenapa alasannya. Yang jelas kru kita udah nggak nginep di situ lagi, karena kita juga semuanya pada komplain kan, minta pindah hotel gitu. Nggak ada yang berani di situ gitu, karena percuma kalau misalnya kita nginep di situ ternyata nggak ada yang bisa istirahat, kan kasihan juga krunya gitu. Jadi cukup sekian dulu. Next time saya lanjut sama cerita di hotel-hotel yang lain ya, masih tentang kru juga, sama sesama rekan-rekan pramugari dan pilot-pilotnya juga. Jadi insya Allah saya akan cerita pengalaman yang lain. Oke? Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, ceritanya aneh, detailnya nggak jelas, ngomongnya belibet. Saya nggak bakat cerita sih soalnya. Makasih banyak ya udah dengerin semuanya. Assalamualaikum. All electronic devices, anything with an on and off switch needs to be powered off, and that includes cellular phones. Thank you.